Kalau ada orang umur 55 tahun menikahi anak umur 6 sampai 7 tahun, apa kata kamu, Sob? Ayo, Sob, jawab, Sob. Ayo, Sob, jangan kau ngeliat ke sana, Sob. Lihat, jawab ini. Yang penting halal. Nggak tahan, mau lari, nggak tahan, Yang penting halal jawabannya. Udah, sebentar, jangan kau tanggapi, jangan emosi. Tanggapi itu, Sob. Ya, bela Muhammad. Katanya dia suri tauladan yang baik. Ya, ada di dalam dirinya suri tauladan yang baik. Bagaimana mungkin kamu katakan di dalam dirinya ada suri tauladan yang baik, tapi di saat yang sama dia menikahi anak di bawah umur. Dan sekarang kalau itu dipraktekkan, langsung dijemput polisi, Sob. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kamu katakan tadi ada hadis-hadis lain yang mengatakan 15 tahun. Bohong lagi, pendusta. Karena memang kamu mau diizinkan Muhammad berdusta. Karena seorang Muhammad memang mengajari orang Islam boleh berdusta dalam 3 perkara. Salah satu hal yang dibolehkan berdusta, betul, Sob, adalah dalam peperangan. Dan kita sedang mengalami peperangan akidah. Rela kau berdusta sekarang demi melakukan ajaran Muhammad. Ya kan? Pokoknya babak belur Yusuf hari ini, babak belur dia. Terus yang kedua, tadi mengenai masalah minum racun. Sob, di dalam ajaran mana, Sob, di dalam Bible bahwa minum racun itu wajib? Gak ada, Sob. Ya, dikatakan di sini tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tadi sudah saya bacakan ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yaitu sekalipun mereka meminum racun dan lain seterusnya. Itu sudah terjadi. Misalnya apa yang terjadi kepada Rasul Paulus. Ya, yang terjadi kepada Rasul Paulus dikatakan, ya, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata kepada seorang yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh, sebab sekalipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tapi ternyata kalau Anda baca terus-menerus itu, Paulus tidak mendapat celaka. Itu bukti bahwa Tuhan menyertai Paulus. Ya, sekarang apa yang terjadi kepada Muhammad? Ada seorang wanita Yahudi yang menaruh membubuhkan racun di paha depan, katanya kan. Lalu perempuan itu berkata begini, jikalau engkau betul-betul nabi, racun ini tidak akan mencelakai engkau. Memang pada saat itu ketika Muhammad makan, lalu dimuntahkan katanya sambil berkata, ini masmumah, ini sesungguhnya aku beracun. Tapi beberapa tahun kemudian, 4 tahun kemudian, Muhammad berkata kepada Aisyah, Aisyah, terasa racun yang kumakan di Khaybar itu sekarang telah memutus aortaku. Itu bukti bahwa Muhammad bukan nabi karena perkataan wanita Yahudi itu. Jika engkau betul-betul nabi, maka racun ini tidak akan mencelakaimu. Tapi ternyata Muhammad celaka karena racun perempuan Yahudi. Meninggal kamu, Sob.